Hello, welcome to my channel. Hope you guys enjoy this video. Minasan, konnichiwa. Hari ini kita akan belajar bentuk kanoke, yaitu bentuk potensial. Ja, hajimashou. Kanoke memiliki arti suatu bentuk kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri dan penggunaan katanya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Yang pertama itu ada root verb. Root verb adalah kata kerja yang jika diubah ke dalam bentuk kamus atau jishoke, kata kerjanya akan berakhiran ru. Jadi ru-nya nanti dicoret jadi rareru. Contohnya adalah kata kerja tabemas. Tabemas itu kan makan. Tabemas jika diubah ke dalam bentuk kamus, taberu. Kalau mau diubah ke dalam bentuk potensial, karena dia ru verb, jadi ru-nya dicoret, diganti dengan rareru. Jadi kalau misalnya bisa makan, jadinya taberareru. Taberareru ini masih dalam bentuk jishoke ya. Kalau misalnya mau diubah ke dalam bentuk kata kerja mas, berarti taberaremas. Kemudian yang kedua ada verb. Nah ini juga sama, kalian bisa lihat dari bentuk kamusnya dulu ya. Pokoknya yang akhirannya itu u, nanti vokalnya diubah jadi e dan ditambah ru. Contohnya adalah kata kerja yomimas. Yomimas itu membaca. Yomimas jika diubah ke dalam bentuk kamus, itu adalah yomu. Nah, mu-nya di sini vokalnya masih u. Kalian ubah ke vokal e, kemudian tambah ru. Jadi, kalau misalnya membaca itu yomu, kalau bisa membaca yomeru atau yomemas. Nah, kemudian ini tabel yang berwarna biru itu adalah kata kerja khusus yang memang sudah dari sananya perubahannya seperti itu, jadi harus kalian hafal. Contohnya ada yaru, kalau dalam bentuk potensialnya jadi yareru atau yaremas, kemudian suru jadi dekiru atau dekimas, dan kuru jadi korareru atau koraremas. Nah, di sini ada 3 tabel golongan kata kerja. Tabel yang pertama itu ada verb. Contoh kata kerjanya yaitu utaimas, menyanyi. Sebelum diubah ke dalam bentuk potensial, kalian cari dulu bentuk kamusnya. Bentuk kamus dari kata utaimas adalah utau. Karena dia berakhiran vokal u, maka u-nya diubah menjadi vokal e jika ingin diubah ke dalam bentuk kanoke. Berarti bentuk kanoke dari utaimas, menyanyi, menjadi utaemas atau utaeru, bisa menyanyi. Kemudian contoh lain, oyogimas, berenang. Diubah dulu ke dalam bentuk kamus menjadi oyogu, vokal u-nya diubah menjadi vokal e, berarti menjadi oyogemas atau oyogeru, bisa berenang, dan seterusnya. Kemudian tabel yang kedua ada root verb. Contoh kata kerjanya ada mimas, melihat. Kalian ubah dulu ke dalam bentuk kamus jadi miru, ru-nya dicoret, diganti dengan rare, jadinya miraremas atau mirareru, bisa melihat. Kemudian kata kerja oboemas, mengingat, diubah ke dalam bentuk kamus menjadi oboeru, ru-nya dicoret, diganti rare, berarti menjadi oboeraremas atau oboerareru, bisa mengingat. Dan seterusnya. Untuk tabel golongan 1 dan tabel golongan 2 ini banyak sekali kata kerjanya. Aku hanya menginput beberapa sebagai contoh saja. Jadi kalian harus banyak menghafal, membaca, banyak searching-searching juga apakah kata kerja ini masuk golongan 1 atau golongan kedua, seperti itu. Kemudian ada tabel yang ketiga nih, tabel kata kerja spesial. Itu memang sudah dari sananya seperti itu aturannya, jadi kalian harus hafal ya. Yang pertama nih, ada yarimas. Kalau kanoke-nya jadi yaremas atau yareru. Kemudian simas. Bentuk kanoke-nya ada dekimas atau dekiru. Kemudian yang terakhir ada kimas. Bentuk kanoke-nya jadi koraremas atau korareru. Nah, tips dari aku untuk bab potensial ini, kalian cari dulu bentuk kamusnya. Kalian analisis apakah ini kata kerja bentuk 1 atau kata kerja bentuk 2 atau dia kata kerja spesial. Seperti itu, baru kalian ubah ke dalam bentuk potensial. Nah, di sini ada contoh kalimat dari tabel golongan ke-1, yaitu verb.
Yang pertama, watashi wa nihon no uta ga utaemasu. Kata kerja aslinya kan utaimasu, menyanyi. Diubah ke dalam bentuk potensial, utau, vokal U-nya diubah ke vokal E menjadi utaemas atau utaeru, bisa menyanyi. Kemudian yang nomor 2, watashi wa hyakumeteru oyogemasu. Kata kerja aslinya oyogimasu, mau diubah ke potensial berarti oyogu, vokal U-nya diubah ke vokal E menjadi oyogemasu atau oyogeru, bisa berenang. Nah, salah satu ciri dari bentuk potensial ini ditandai dengan partikel ga yang udah aku warnain merah. Kenapa sih partikel ga bukan partikel o? Padahal struktur pola kalimat bahasa Jepang itu sebelum kata kerja diawali dengan partikel o karena menerangkan objek. Tapi di sini kita pakai partikel ga. Partikel ga di sini untuk mempertegas. Mempertegas karena potensial itu kan bentuk kemampuan, menunjukkan rasa mampu. Jadi kita mempertegasnya dengan menggunakan partikel ga. Seperti itu. Selain untuk kalimat positif, bentuk potensial juga bisa untuk bentuk kalimat negatif. Contohnya nih yang pertama, ada utaemaseng. Kalau bentuk positifnya kan utaemas. Kalau diubah ke bentuk negatif, berarti masa tinggal diganti maseng atau diganti nai. Jadi utaemaseng atau utaenai. Tidak bisa bernyanyi. Kata kerja yang selanjutnya ada oyogemas. Kalau diubah ke bentuk negatif, jadi oyogemaseng atau oyogenai. Tidak bisa berenang. Nah, sekarang contoh kalimat untuk tabel golongan kedua, true verb. Yang pertama ada watashi wa sushi ga taberaremas. Kata kerja awalnya kan tabemas. Diubah ke bentuk kamus menjadi taberu karena ru verb, ru-nya dicoret, diganti menjadi rare. Berarti menjadi taberaremas atau taberareru. Bisa makan. Yang kemudian ada watashi wa anata no koto ga oboeraremas. Kata kerja aslinya oboemas. Diubah ke bentuk kamus jadi oboeru, ru-nya dicoret, diganti rare. Oboeraremas, oboerareru. Bisa mengingat. Nah, ini juga bisa diubah ke dalam bentuk negatifnya. Berarti yang pertama menjadi taberaremaseng atau taberarenai, tidak bisa makan. Yang kedua menjadi oboeraremaseng atau oboerarenai, tidak bisa mengingat. Nah, sekarang contoh kalimat dari kata kerja spesial. Yang pertama ada ashita watashi wa hayaku koraremas. Kata kerja aslinya kimas atau kuru diubah ke potensial jadi koraremas. Kemudian ada Maria-san wa kuruma ga unteng dekimasu. Nah, kata kerja awalnya ini kan unteng suru atau unteng shimasu. Karena shimasu itu tergolong ke kata kerja spesial, berarti shimasnya jika ingin diubah ke bentuk potensial diganti dengan dekimasu atau dekiru, sehingga menjadi unteng dekimasu atau unteng dekiru, bisa mengendarai. Seperti itu, jadi harus kalian hafal terus ya. Nah, sekarang pembahasan partikel shika. Partikel shika itu ditandai dengan adanya kata kerja bentuk negatif, bentuk nai atau bentuk maseng. Shika itu artinya selain atau hanya. Jadi contohnya nih yang pertama, watashi wa nihongo shika wakarimaseng. Shika ketemu maseng. Artinya, saya hanya mengerti bahasa Jepang. Atau, selain bahasa Jepang, saya tidak mengerti. Kemudian yang nomor 2, ken wa yasai shika tabemasen. Shika ketemu maseng. Ken hanya makan sayur-sayuran. Kemudian ada partikel nani-nani wa, nani-nani ga, nani-nani wa. Ga di tengah itu digunakan untuk membandingkan, yang berarti tetapi. Contohnya nomor 1, hiragana wa kakemasu ga, kanji wa kakemasen. Ingat, polanya selalu nani-nani wa, nani-nani ga, nani-nani wa. Jadi yang nomor 1 artiannya, saya bisa menulis hiragana tetapi tidak bisa menulis kanji. Yang nomor 2, tempura wa taberaremasu ga, sushi wa taberaremasen. Polanya tetap wa, ga, wa. Artiannya, saya bisa makan tempura tetapi tidak bisa makan sushi. Nah, pola kalimat berikutnya, nai nani ga miemasu, nai nani ga kikoemasu.
Nai nani ga miemasu itu artinya terlihat dan nai nani ga kikoemasu artinya terdengar. Contoh kalimatnya nomor 1, mado kara umi ga miemasu. Artinya laut atau pantai terlihat dari jendela. Yang nomor 2, nami no oto ga kikoemasu. Artinya terdengar suara ombak. Kemudian pola kalimat berikutnya, nai nani ga dekimashita. Artinya sudah jadi atau rampung. Contohnya nomor 1, okihashi ga dekimashita. Artinya jembatan besar telah rampung. Nomor 2, bang gohan ga dekimashita. Artinya makan malam sudah siap. Untuk pola kalimat yang nai nani ga dekimashita ini, konteksnya seperti ada usaha dulu sebelumnya, kemudian hasilnya ini terlihat. Hasil ini telah jadi, telah rampung, telah selesai. Seperti itu. Nah, sekarang pola partikel yang terakhir. Ada 2 gabungan partikel. Yang pertama contohnya, watashi no gakko ni wa Amerika jin no sensei ga imasu. Partikel wa di situ fungsinya untuk menekankan bahwa di sekolah saya ada guru yang berkewarganegaraan Amerika. Kemudian contoh yang kedua nih di bawahnya, watashi no gakko de wa nihongo wo benkyou shinakereba narimasen. Di situ ada penekanan bahwa di sekolah saya harus belajar bahasa Jepang. Kemudian yang kara, watashi no gakko kara wa umi to yama ga miemasu. Ada penekanan bahwa dari sekolah saya bisa terlihat gunung dan pantai. Kemudian yang bawah nih, dia pakai partikel mo. Partikel mo di sini itu menekankan juga atau pun. Contohnya, imoto no gakko ni mo Amerika jin no sensei ga imasu. Di sekolah adik perempuan saya juga ada guru yang berkewarganegaraan Amerika. Seperti itu ya. Yang untuk D, untuk demo, untuk karamo itu juga sama. Juga ataupun. Yeay, Renshu time! Di akhir materi ini aku kasih beberapa latihan soal, cuma 11 kok, nggak banyak. Tugas kalian itu mengubah ke 11 kata kerja bentuk biasa ini ke dalam bentuk potensial, bentuk verb mas, dan bentuk jisoke-nya ya, bentuk kamus. Tugas ini boleh kalian kerjain di kertas atau notes di HP or komputer, kemudian kalian foto atau screenshot dan upload tugas ini di GCR sebagai bukti absensi kalian hari ini. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Jika masih ada ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi dengan aku, bisa melalui grup WA atau DM aku ke Instagram ya. Bye-bye! Arigatou gozaimashita!